Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Rumdewi dari kelas A NPM 1901010066 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran Ulumul Quran mengenai 7 macam pokok pembahasan. Dalam video kali ini masih terdapat kekurangan. Apabila ada kritik dan saran yang sifatnya membangun, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama ialah i'jaz. I'jaz secara bahasa berasal dari kata ajaza yu'jizu i'jaz, yang memiliki arti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara istilah, i'jaz Al-Quran ialah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Pelaku i'jaz disebut dengan mu'jiz. Mukjizat dibagi menjadi 2 macam. Di antaranya ialah yang pertama, mukjizat material indrawi, yakni mukjizat yang tidak kekal dan hanya berlaku pada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, dan juga berlaku untuk zaman tertentu ketika mukjizat itu diturunkan. Misalnya mukjizat pada Nabi Daud alaihissalam yang dapat melunakkan besi. Yang kedua ialah mukjizat immaterial, yakni mukjizat yang bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman. Mukjizat tersebut ialah Al-Quran. Karena penerimaan mukjizat ini adalah Nabi Muhammad yang juga sebagai Nabi terakhir, sehingga mukjizatnya harus memiliki sifat abadi. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran diantaranya ialah yang pertama, keindahan sastranya yang berbeda dengan keindahan sastra orang Arab. Yang kedua, gaya bahasa yang unik. Ketiga, kefasihan bahasanya serta kesempurnaan syariat. Menampilkan berita yang bersifat eskatologis. Tidak ada pertentangan antara konsep yang dibawakan oleh Al-Quran dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah nasakh wa mansukh. Secara bahasa, nasakh digunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Selain itu dapat juga digunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Secara istilah, nasakh yakni mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara yang lainnya. Sedangkan mansukh adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan. Adapun syarat nasakh antara lain ialah pertama, hukum yang mansukh adalah hukum yang syara. Yang kedua, dalil penghapusan hukum adalah khitbah syar'i yang datang lebih dulu, kemudian dari khitbah yang hukumnya dimansukh. Kemudian, khitbah yang dihapuskan hukumnya tidak terikat dengan waktu tertentu. Selanjutnya, macam-macam nasakh. Di antaranya ialah nasakh bacaan dan hukum. Nasakh hukum akan tetapi tilawahnya tetap. Nasakh tilawah sedangkan hukumnya tetap. Kemudian selanjutnya ialah jenis-jenis nasakh yang terdiri dari 4. Di antaranya nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, nasakh Al-Quran dengan hadis ahad, nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir, nasakh sunnah dengan sunnah. Selanjutnya, adapun hikmah dari keberadaan nasakh dan mansukh ialah untuk menunjukkan bahwa antara ayat dan hukum yang dikandungnya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ayat fungsinya adalah untuk dibaca, sedangkan hukum yang dikandung ayat tersebut berfungsi untuk dipelajari dan diamalkan. Proses pencabutan serta pembatalan suatu hukum umumnya disertai dengan pergantian ke hukum yang lebih ringan. Terdapat 2 golongan ulama yang berbeda pendapat tentang adanya nasakh wa mansukh, baik dari kalangan mutakdimin maupun mutaakhirin. Golongan pertama yang dipelopori oleh Asy-Syafi'i, An-Nahas, As-Suyuti, dan Asy-Syaukani, mereka membenarkan adanya nasakh wa mansukh. Mereka bersandar pada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106 dan An-Nahl ayat 101. Sedangkan golongan yang kedua menentang pernyataan dari golongan pertama, yang dimana mereka menyatakan bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat nasakh wa mansukh.
Golongan tersebut dipelopori oleh Abu Muslim Al-Isfahani, Al-Fakhruzi, dan Syekh Muhammad Abduh. Asfahani berpendapat bahwa tak seorang pun dapat atau berhak untuk mengubah firman Allah. Kita wajib mempercayai bahwa dalam Al-Quran tidak ada sebuah pembatalan, karena semua ayat bersifat tetap dan wajib untuk diamalkan. Kemudian selanjutnya ialah kisos. Kisos berasal dari kata al-qososu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Kisos merupakan berita yang berurutan, sedangkan kisos Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, kenabian yang terdahulu, dan peristiwa yang telah terjadi. Adapun macam-macam kisos diantaranya ialah yang pertama, kisah para nabi. Kedua, kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Ketiga, kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Hunai dan Tabuk, perang Ahzab, hijrah Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kemudian, faedah kisos antara lain menjelaskan asas dakwah menuju Allah serta pokok syariat yang dibawa oleh para nabi, meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama Allah, serta memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan hancurnya kebatilan, membenarkan para nabi terdahulu, kenangan terhadap mereka, serta mengabadikan jejak peninggalannya, menampilkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya, menyingkap kebohongan ahli kitab, kisah yang termasuk tergolong sebagai sastra yang menarik perhatian pendengar serta mampu mempengaruhi jiwa pendengarnya. Pandangan ulama mengenai kisos terdahulu dalam Al-Quran diantaranya seperti menurut Manan Al-Khalil Al-Khattatan, ia mendefinisikan kisosul Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat dahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah inilah yang paling banyak mendominasi ayat-ayat Al-Quran, dengan menunjukkan keadaan negeri-negeri yang ditempatnya dan peninggalan jejak mereka. Menurut Hasbi Al-Shidi, kisosul Quran ialah kabar-kabar Al-Quran mengenai keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Peranan kisos dalam penafsiran diantaranya ialah menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang disampaikan kepada Nabi, menetapkan hati Rasulullah dan umatnya serta memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap kemenangan yang benar dan kehancuran yang fatal. Kemudian, untuk memperlihatkan kebenaran Rasulullah di dalam dakwah dan kemujizatan Al-Quran itu memang ada. Menanamkan pendidikan akhlak baik dan mempraktekannya dalam hati dengan mudah. Penggunaan kisos dalam pendidikan sebagai konsep petunjuk atau bisa disebut dengan irsyad, konsep dialogis dan menjawab persoalan, konsep mengingatkan seperti zikroh, konsep hikmah dan pelajaran, dan yang terakhir ialah konsep ancaman. Selanjutnya ialah amsal. Amsal adalah jamak dari kasa masal, yakni penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lainnya demi tujuan yang sama, yakni pengisah yang menyerupakan sesuatu dengan keasliannya. Amsal digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan dan kisah yang menakjubkan. Rukun amsal Al-Quran diantaranya ialah 1. Harus ada yang diserupakan. 2. Harus ada alat tasbih. 3. Harus ada asal cerita. 4. Harus ada segi persamaannya. Contoh tamsil ada dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Sejarah amsal Al-Quran. Orang yang pertama kali mengarang ilmu amsal Quran adalah Syekh Abdurrahman bin Husain
An-Naisaburi dan dilanjutkan oleh Imam Abdul Hasan bin Muhammad al-Mawardi. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bashrin Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian macam-macam amsal dalam Al-Quran. Menurut Manan Khalil Al-Qatan, amsal dalam Al-Quran ada 3 diantaranya. Amsal musyarrah, yaitu amsal yang di dalamnya menjelaskan tentang lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Biasanya banyak ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedua ialah amsal kaminah, yaitu tidak langsung atau tersembunyi, atau disebut juga dengan amsal yang tidak tegas dengan sebutan lafaz tamsil. Dan amsal yang ketiga ialah amsal mursalah, yaitu amsal dengan jumlah-jumlah yang disebut secara terlepas tanpa ditegaskan lafaz tasbih, akan tetapi dapat digunakan untuk tasbih. Adapun manfaat mempelajari amsal ialah dapat mengetahui salah satu aspek kemujizatan Al-Quran, dapat lebih memahami kandungan ayat Al-Quran yang pelik dengan perantara amsal, dapat mentransfer amsal ke dalam pembicaraan sehari-hari bagi kepentingan dakwah Islamiyah. Penggunaan amsal dalam pendidikan. Penggunaan amsal dalam pendidikan yakni dengan mendeskripsikan menggunakan gambaran lain dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan akan lebih konkret dan mudah untuk difahami. Amsal dalam Al-Quran digunakan untuk menanamkan nilai-nilai ajaran terhadap manusia. Selanjutnya ialah aksom. Aksom merupakan bentuk jamak dari kosom yang berarti sumpah. Aksom sering digunakan dalam percakapan sehingga ia bersifat ringkas. Kosom diartikan sebagai mengikat jiwa agar tidak melakukan sesuatu dengan suatu makna yang hakiki maupun i'tiqadi yang dipandang besar oleh orang yang bersumpah tersebut. Kemudian unsur-unsur aksom Al-Quran, yakni fi'il yang ditransitifkan dengan ba, muqsam bih, muqsam alaih. Selanjutnya macam-macam aksom Al-Quran, yaitu zohir atau jelas, tegas, mudamar atau tidak jelas atau tersirat. Faedah aksom dalam Al-Quran ialah sebagai penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa manusia. Selanjutnya ialah jadal. Jadal ialah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Pembagian dan macam-macam jadal diantaranya ialah yang pertama, menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang disertai perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar kaidah. Yang kedua, membantah pendapat para penentang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Yang ketiga, membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran atau kebalikannya. Yang keempat, membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Metode jadal Al-Quran ialah dengan cara berdebat dengan para penentang menggunakan dalil dan bukti yang kuat, serta jelas dan dapat dimengerti di kalangan orang-orang awam dan akademisi. Peranan jadal Al-Quran dalam penafsiran menampakkan hak kebenaran dan membangun hujah. Dan yang terakhir ialah Israiliyat. Ditinjau dari segi bahasa, kata Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, yakni bentuk kata yang dinisbatkan pada kata Israel yang berasal dari bahasa Ibrani. Isra yang berarti hamba dan yang bermakna Tuhan. Para ulama sepakat bahwa Israiliyat berunsur-unsur luar yang masuk ke dalam Islam, tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis materinya. Israiliyat merupakan berita yang dinukil dari Bani Israel, baik orang Yahudi maupun Nasrani.
Peran Israiliyat dalam tafsir yakni sebagai pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap penafsiran Al-Quran. Pandangan ulama terhadap Israiliyat adapun pendapat ulama dibagi menjadi dua, yaitu ulama klasik dan ulama kontemporer. Pertama, ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah, beliau bertolak dari sudut pandang kedua, yaitu bila Israiliyat sejalan dengan ajaran Islam dapat dibenarkan dan boleh diriwayatkan, sedangkan Israiliyat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam harus ditolak dan tidak boleh diriwayatkan. Sementara ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh mengkritik kebiasaan ulama tafsir generasi pertama yang banyak menggunakan Israiliyat sebagai penjelas Al-Quran. Menurutnya, kebiasaan itu telah mendistorsi pemahaman terhadap Islam. Sikap keras diperlihatkan oleh muridnya, seperti Rashid Ridho. Ia berpendapat bahwa riwayat-riwayat Israiliyat yang secara ekstrim diriwayatkan oleh para ulama sebenarnya telah keluar dari konteks Al-Quran. Tokoh Israiliyat antara lain adalah Ka'ab al-Ahbar dan Wahb bin Munabbih, Abdullah ibnu Salam, Wahab ibnu Munabbih. Contoh-contoh Israiliyat diantaranya ialah kisah seorang pria yang melewati sebuah negeri. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Yang kedua, kisah orang yang terputus dari ayat-ayat Allah. Kisah ini disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Selanjutnya, kisah penduduk sebuah kota yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Yasin ayat 13 sampai 29. Selanjutnya, kisah Luqman yang disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19. Selanjutnya, keberhasilan syaitan dalam menyesatkan anak Adam. Kisah ini telah terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai 32.